sidang masa raya Natal, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021 kepada seluruh warga Gereja Kehidupan Rohani di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Pada Jemaat GKR Gedong, anggota Jemaat GKR Teluk Gong, anggota Jemaat GKR Kupang, anggota Jemaat GKR Cabang Pik, Cabang Angke, Pospei Gresik, Pospei Cabang Pos Ibadah Tulung Agung, dan juga Pos Ibadah Tenjo. Saudaraku sekalian, seperti yang Ibu Ketua BPP mengatakan tadi, mungkin inilah sekali seumur hidup peristiwa yang sangat luar biasa yang melanda seluruh dunia pada saat ini, di mana kita mengalami pandemi yang tidak diharapkan, yang tamu yang tidak diundang, bukannya melanda Indonesia tapi seluruh dunia, yang menelan banyak korban jiwa, banyak usaha bangkrut, banyak rumah tangga berantakan, ada banyak orang yang bunuh diri, ada banyak orang yang tidak punya pengharapan sebagai efek domino dari pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Tapi kita bersyukur, saudaraku sekalian, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang juga sungguh relevan untuk kehidupan umat manusia. Bukan hanya karena ada masalah, bukan karena dunia diterpa oleh pandemi, bukan karena dunia diterpa oleh mara bahaya, tapi sejatinya dunia membutuhkan kehadiran Tuhan. Karena ada hal yang tidak bisa diatasi oleh teknologi dan sains dan teknologi manusia. Ada hal yang tidak bisa diatasi oleh kemampuan dan kepintaran manusia. Itu dosa yang merenggut hidup manusia, yang menyeret manusia menuju kepada kebinasan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengosongkan dirimu turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Allah yang kekal masuk dalam kesementaraan waktu. Allah pencipta mengunjungi dunia ciptaannya. Allah yang kudus masuk dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk menyelamatkan umat manusia berdosa. Immanuel ada di antara kami. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang agung, ya Tuhan. Tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam ini, Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci menolong kami menangkap pesan firman Tuhan dan lebih penting menerapkannya untuk kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Kami tegar di masa sukar karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Badan Pengurus Pusat Gereja Kehidupan Rohani menetapkan suatu tema yang sangat penting, yang mirip tema yang dipakai oleh PGI dan KWI, yaitu Immanuel. Saudara-saudara, tema ini sangat relevan untuk kehidupan manusia, bukan hanya oleh karena dunia diterpa oleh bahaya, bukan karena dunia dilanda oleh sakit penyakit seperti yang kita alami sekarang di COVID-19, tetapi karena memang dunia membutuhkan kehadiran Tuhan untuk mengatasi persoalan yang tidak bisa diatasi oleh kemampuan manusia, yaitu dosa itu sendiri. Saudara, saya akan membaca dua ayat saja, satu ayat dari Perjanjian Lama dan satu ayat dari Perjanjian Baru untuk sebelum kita merenungkannya bersama-sama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tidak tercatat lebih di bawahnya.
Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku sekalian, tema Immanuel adalah tema yang sangat relevan untuk kehidupan manusia dari segala abad dan segala tempat. Dari manapun orang berada, dari zaman manapun orang membutuhkan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Natal adalah suatu demonstrasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang dilanda oleh wabah dosa yang melanda seluruh dunia, yang tidak dapat diatasi oleh kemajuan sains dan teknologi, melainkan hanya oleh kehadiran Allah dan karya Allah di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel itu. Saudara, bila kita memperhatikan konteks ayat ini, saudaraku sekalian, sebetulnya ayat ini memiliki penggenapan ganda. Kalau kita memperhatikan konteks dekat, maka ayat ini ada hubungannya dengan kondisi bangsa Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Ahaz pada waktu itu, yang sedang menghadapi musuh, di mana Israel beraliansi dengan Syria untuk menyerang Yerusalem. Dan manusia tidak mungkin bisa menghadapi musuh yang begitu besar itu. Hanya Immanuel, penyertaan Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda. Tanpa Immanuel, bangsa Yehuda tidak mungkin dapat menghadapi musuh saat itu. Tetapi yang akan kita perhatikan pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, penggenapan ayat ini dalam konteks jauhnya, yang mengalami penggenapannya 700 tahun kemudian di dalam diri Yesus Kristus Sang Immanuel itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan 4 tanda. 4 pertanda yang harus diperhatikan baik oleh Ahaz maupun keturunan-keturunannya, dan juga sampai Kristus datang. Apakah pertanda yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya? Yang pertama, ada seorang yang lahir dari seorang perawan. Yang kedua, yang memberi nama itu ibunya, ia akan menamakan dia. Dan yang ketiga, anak itu seorang anak laki-laki. Dan yang keempat, namanya adalah Immanuel. Alkitab sudah mengunci sedemikian rupa, Bapak Ibu sekalian, akan tanda-tanda ini, supaya tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan. Tidak ada seorang pun yang bisa meniru-niru, mengklaim bahwa dialah Mesias, dialah Juru Selamat, dialah Immanuel itu. Maka kalau orang tidak bisa memenuhi akan kriteria ini, maka itu bukan yang sesungguhnya. Itu maksudnya. Sebab itulah Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keempat tanda ini coba kita akan melihatnya secara sepintas saja ya. Yang pertama, ia akan dilahirkan seorang perawan. Dalam bahasa yang digunakan dalam kitab Yesaya tadi adalah perempuan muda. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksudkan dengan perempuan muda, kalau kita memperhatikan dalam bahasa aslinya itu memakai kata almah dalam bahasa Ibrani, atau virgin dalam bahasa Inggris. Dan kalau kita memperhatikan Alkitab Septuaginta, Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani, itu memakai kata parthenos, kata yang sama dan digunakan dalam kitab Matius tadi, perawan, orang yang belum bersuami, orang yang belum menikah. Itulah ciri orang yang akan melahirkan Mesias itu. Kata parthenos itu digunakan dalam Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah parthenos itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, kelahiran Kristus dari seorang perawan Maria merupakan penggenapan nubuat Perjanjian Lama yang memiliki signifikansi teologis dalam iman Kristiani.
Itu sebab dalam pengakuan iman rasuli ini selalu dicantumkan. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari anak darah Maria. Namun masalah virgin birth, masalah lahir dari perawan ini, Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang skeptis, mereka tidak mempercaya itu. Dan mereka banyak dalih, saudaraku sekalian, tapi nanti kita melihat apa signifikansinya. Saudaraku sekalian, Anda tahu orang ini, Larry King adalah seorang pewawancara tersohor dari televisi CNN. Suatu ketika Larry King ini diwawancarai oleh seorang yang bernama David Letterman. David Letterman menanyakan kepada Larry King, begini, Larry King, kalau Anda memilih mau mewawancara tokoh dunia dalam dunia ini, siapa tokoh yang mau Anda wawancarai? Dengan tanpa ragu, Larry King mengatakan, yang pertama dan yang utama saya ingin wawancara adalah Yesus Kristus. Lalu ditanyakan, mengapa dan apa yang kamu harus tanyakan kepada Yesus Kristus kalau kamu mewawancarai beliau? Dan saya akan menanyakan kepada dia, sungguhkah Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perawan? Jawaban atas pertanyaan ini akan mengatasi semua misteri bagi umat manusia, menunjukkan bagaimana apa sebenarnya tentang diri Yesus Kristus yang kelahirannya begitu misteri melalui perawan Maria itu. Dan kita tidak perlu menunggu Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu sekalian, karena Dr. Lukas dengan jelas memberitahukan bahwa yang lahir itu adalah Yesus Kristus dari seorang perawan, seorang yang belum menikah. Dan Dr. Lukas mengatakan dia itu adalah kudus, anak Allah. Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang akan engkau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Saudara, pertama perawan. Dan itu penting. Karena dengan kita mengetahui Yesus itu dilahirkan seorang perawan, berarti dia bukan termasuk dalam kondisi manusia pada umumnya yang lahir dari kondisi manusia yang kena kelahiran biologis yang termasuk hidup atau terkontaminasi oleh dosa. Dr. Martin Lloyd Jones berkatakan begini, if you do not believe in the virgin birth, how do you account for his sinlessness? Kalau Anda tidak percaya Yesus dilahirkan dari seorang perawan, bagaimana engkau bisa mengerti dan menjelaskan tentang ketidakberdosaannya? Saudara, kalau Yesus itu lahir dari manusia pada umumnya seperti Anda dan saya, maka pasti sedikit atau banyak dia telah terkontaminasi oleh dosa. Dan kalau Yesus ada sedikit saja dosa, maka dia tidak qualified untuk menjadi juru selamat. Sama seperti orang buta tuntun orang buta dan dua-duanya masuk jurang. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus lahir tanpa dosa, hidup tanpa dosa. Dia menjadi juru selamat bagi kita semua. Saudara, yang kedua, anak itu diberi nama oleh ibunya. Dan ia, Alma bahasa Ibrani-nya, akan menamakan dia Immanuel. Pada umumnya Bapak Ibu sekalian, yang memberi nama kepada anak adalah sang ayah, atau paling tidak ayah dan ibu lah, sama-sama begitu. Tetapi khusus nubuat ini, Maria lah yang dimandatkan oleh Tuhan terlebih dahulu memberikan nama kepada anak itu sesuai dengan pesan Tuhan. Tanda inilah tanda sang Mesias yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Nama Yesus memang Yusuf yang memberitahukan atau memberi nama kepada Yesus karena apa? Setelah Yusuf itu bergumul antara menerima atau menolak Maria, hubungan dan kehamilannya yang aneh dan yang misterius itu. Bergumul. Terima tidak. Malaikat menampakkan diri kepada Yusuf. Yusuf,
jangan takut mengambil Maria. Sebab anak yang dia akan lahirkan itu seorang yang akan menebus umat manusia, dosa umat manusia. Jadi juru selamat umat manusia. Karena mengerti kebenaran itu, maka Yusuf mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria. Oh, dia tahu ini bukan anak sembarang anak. Ini akan menjadi berkat bagi dunia. Dan saya harus berbagian untuk mengasuh dan membesarkan dia. Tetapi dengan memahami nama Immanuel yang diberikan oleh Maria, Maria punya pergumulan tersendiri. Saudaraku sekalian, Maria bagaimana dia bisa mengatasi akan pergunjingan masyarakat. Sebagai seorang gadis yang hamil tanpa suami, Maria tentu tertekan mentalnya sangat hebat. Dia sulit untuk bisa membela diri, untuk meredam gosip orang yang begitu ramai di masyarakat. Tapi dengan mengetahui bahwa yang dilahirkan adalah Immanuel beserta dengan dia, oh itu akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi dia untuk menghadapi pergumulan, sehingga dikuatkan dan bisa menerima realita yang ada. Sidang masa raya Natal yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehebat apapun pergumulan yang kita hadapi, kita akan kuat kalau kita mengetahui Allah bersama-sama dengan kita. Saudara, yang ketiga, anak itu adalah anak laki, seorang anak laki-laki yang lahir dari kandungan Maria. Saudara, ini pun kalau kita mengacu pada Yesaya pasal 9 ayat 5, di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara, tidak sulit bagi kita untuk mengerti ini telah tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Tapi yang kepada nama Immanuel, saudara-saudara, banyak orang setelah Yesus lahir pakai nama Immanuel. Immanuel Khan, Immanuel, macam-macam di seluruh dunia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ciri yang satu dua apa terpenuhi tidak? Yang ketiga barangkali bisa. Saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, disinilah pentingnya doktrin inkarnasi dalam iman Kristen. Allah pencipta alam semesta turun ke dalam dunia ini, memakai tubuh manusia, daging manusia, untuk menyelamatkan manusia. Orang bertanya atau berkata, kenapa sih susah-susah Allah kok jadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Kalau manusia mau menjadi Allah, itu nonsen. Itu mustahil. Tapi kalau Allah mau menjadi manusia, itu urusannya Allah. Karena Allah Maha Kuasa, dia mau jadi apa saja urusannya dia. Tapi Allah tidak memilih jadi gajah, Allah tidak memilih jadi jerapah, Allah tidak memilih menjadi burung raja wali. Allah memilih menjadi manusia karena ingin berkepentingan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga dia bisa mati menggantikan manusia yang berdosa. Maka dia inkarnasi menjadi manusia. Teolog besar bernama C.S. Lewis berkata, anak Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, melalui inkarnasi Kristus hubungan manusia dengan Allah telah terputus karena dosa, dipulihkan kembali di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Allah beserta kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya Immanuel beserta dengan kita, Allah beserta dengan kita? Saudara, harus kita mengerti dengan penuh pemahaman
dengan penuh pengertian, dengan penuh kedewasaan. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pemahaman kita tentang Immanuel itu, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka segala sesuatu pasti beres. Dan itu yang memang menjadi keinginan manusia kan. Semua orang juga ingin dan seorang juga mau. Orang sakit disembuhkan. Rumah tangga berantakan dipulihkan kembali. Usaha bangkrut dipulihkan kembali, jadi untung kembali. Hidup menjadi lancar dan berhasil. Tidak mustahil Allah bisa berbuat seperti itu. Tetapi kalau orang di dalam kondisi yang sulit sekali, mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, namun dia tetap bisa bertahan, dia kuat, dia tidak menyangkal Tuhan. Bagi saya itu penyertaan Tuhan itu real. Jadi penyertaan Tuhan jangan hanya dipahami bahwa kalau Tuhan hadir, berkat melimpah. Pemahaman begitu cetek, begitu dangkal, dan tidak komprehensif tentang Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kesulitan yang begitu berat, namun dia tetap teguh imannya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Saudara, itu bagi saya justru bukti penyertaan Tuhan. Kalau sakit sembuh, usaha lancar, hidup diberkati, semua orang juga bisa. Semua orang juga mau. Tapi ketika orang dilanda COVID-19, atau mungkin ada keluarga yang meninggal dunia karena COVID, dia tidak bimbang, dia tetap teguh dalam Tuhan, bahkan sampai meninggal pun setia kepada Tuhan. Itu bukti penyertaan Tuhan. Itu bukti kedewasaan rohani. Jadi memahami kehadiran Tuhan tidak hanya sepihak atau hanya sepenggal-sepenggal, tapi sungguh-sungguh kita memahami secara konkret, walaupun kadang-kadang ada yang tidak enak dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, implikasi Immanuel. Saudara, yang pertama apa? Memberikan dorongan dan kekuatan iman kepada orang percaya. Saudara-saudara, dengan menyadari Allah ada bersama-sama dengan kita, Immanuel, hal ini memberikan kekuatan, dorongan, penghiburan bagi setiap orang percaya di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup yang makin berat dewasa ini. Khususnya di masa di mana dunia diterpa pandemi COVID-19. Sudah sekian banyak jiwa atau nyawa menjadi korban COVID. Kawan-kawan saya banyak, sahabat saya banyak. Dan mereka orang-orang yang berdedikasi, orang yang baik. Belum lagi melumpuhkan ekonomi sejagat, membuat banyak perceraian di berbagai tempat, banyak orang yang stres dan bunuh diri, kondisi yang tidak menentu dan seakan-akan manusia hari depan tidak punya harapan. Namun di hari Natal ini mari kita ingat nama Immanuel yang lahir di hari Natal yang kita peringati. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara, kaum skeptik bisa saja bertanya, kalau Allah ada bersama dengan kita, mengapa sepertinya Tuhan membiarkan pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia dan memakan banyak korban? Kalau Tuhan ada bersama gerejanya, mengapa ada pembantaian 4 warga Kristen di desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah? Kalau Tuhan bersama dengan kita, mengapa usaha bangkrut? Mengapa sakit tidak kunjung sembuh? Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mengapa tidak ada jalan keluar terhadap permasalahan kehidupan yang kita hadapi? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kehadiran Tuhan tidak harus dimengerti
sebagai beresnya masalah dalam hidup manusia. Karena pengertian seperti itu adalah pengertian yang sangat simplistik. Saudara, kalau pengertian hanya seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka itu akan menurunkan kuasa Tuhan, akan menurunkan derajat Tuhan hanya sebagai pribadi Superman yang bisa membantu kita setiap kita membutuhkan dan memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kalau kebutuhan sudah teratasi, sudah terpenuhi, maka Tuhan silakan mundur dan duduk manis di pojok sana. Nanti kalau saya perlu, saya panggil. Nah sekarang kalau begitu yang jadi Tuhan itu siapa? Dalam hal ini manusialah yang mengatur Tuhan, dan bukan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan manusia. Pemahaman yang benar tentang kehadiran Tuhan dalam hidup orang percaya adalah Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi hidup ini meskipun masalah belum teratasi. Itu penyertaan Tuhan. Nah, inilah level iman orang Kristen yang perlu kita miliki Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya katakan tadi sakit sembuh, usaha bangkrut menjadi bisnis yang maju, mendapat untung, lalu orang menjadi semangat beriman kepada Tuhan, ya semua orang juga bisa, ya. Saudara, namun jikalau di tengah di tengah kesulitan hidup yang berat ini, orang tetap beriman kepada Tuhan, ya, itu menunjukkan iman yang berkualitas. Saudara, kehadiran Tuhan selain bisa saja memberikan jalan keluar seketika, tetapi juga bisa memberikan kekuatan kepada orang percaya supaya tegar di masa sukar. Dan keyakinan itulah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk Maria ketika dia menghadapi perguncingan orang tentang kehamilannya. Tidak mudah. Karena dia tahu itu Immanuel, dia kuat untuk melewatinya. Saudara, saya baca artikel tentang orang-orang di Tiongkok, di satu gereja. Di gereja itu selalu ada kesaksian, tapi hampir tidak pernah ada kesaksian tentang sakit sembuh, usaha diberkati, ya, rumah tangga bahagia, nggak pernah. Kesaksiannya adalah, walaupun polisi mengejar-ngejar saya waktu saya bagi traktat, tapi Tuhan berikan kekuatan bagi saya sehingga saya tidak mundur, besok saya tetap bagi traktat. Walaupun kita diutit-utit, dikejar-kejar polisi, dilarang memberitakan Injil, jemaat tetap setia mengabarkan Injil, dan ada saja tiap minggu orang percaya Tuhan. Walaupun saya mengalami sakit yang parah, saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya tetap beriman kepada Tuhan. Jarang loh kesaksian seperti itu sekarang. Sekarang yang orang anggap kesaksian itu hal-hal yang spektakuler. Maka tidak heran gereja termaju dan terbanyak di dunia adalah di Tiongkok, khususnya gereja-gereja bawah tanah. Saudara, waktu saya khotbah di daerah Hainan Tao, pagi hari saya khotbah di dua penerjemah, sebelah ini bahasa Mandarin, ini bahasa lokal. Ada juga orang di sana yang tidak tahu bahasa Mandarin. Saya khotbah kurang lebih 1 jam. Ini terjemah, baru ini terjemah ke jemaat. Waktu saya mau berhenti, Bapak Ibu mohon maaf, saya mau pergi ke tempat lain, saya mau khotbah. Tolong Bapak Pendeta, terus khotbah, kami pengen dengar. Udah 1 jam loh khotbah itu. Mereka tidak ada pendeta, tidak ada yang membimbing, mereka membimbing sesama jemaat, tapi doa sungguh-sungguh, menyanyi sungguh-sungguh. Kalau ada orang dari Indonesia seperti majelis saja, mereka begitu senang, tolong khotbah untuk kami. Kami tidak ada pendeta, tapi iman mereka luar biasa. Saudara, tidak heran gereja-gereja yang disebut dengan underground church, gereja bawah tanah itu begitu kuat sekali. Oleh karena mereka mengerti penyertaan Tuhan, tidak harus hidup senang, tapi diberikan kekuatan dalam kesulitan. Itu yang lebih penting. Saudara, kebenaran inilah yang membuat orang Kristen menjadi tegar di masa sukar,
Saudara, Tuhan Yesus itu bukan hanya memantau dari sorga ongkang-ongkang kaki, tidak. Tapi dia Immanuel, Allah beserta kita. Seorang anak bepergian bersama papanya. Waktu kereta api itu masuk terowongan yang gelap dan panjang sekali. Saudara yang biasa di luar negeri, seperti di Korea, di Tiongkok, atau di Amerika, kereta masuk dan terowongan yang panjang sekali, dia kaget. Papa, dia takut sekali. Papanya dengan lembut merangkul anaknya. Nak, tenanglah, papa ada di sampingmu. Ketika dia sadar papa ada di samping dia, suara papanya ada, rangkulan papanya ada, dia mulai tenang. Keadaan tidak berubah, masih dalam terowongan, masih dalam mencekam, masih dalam ketakutan, masih dalam gelap. Tetapi karena ada papa di sampingnya, dia tidak takut. Kondisi mungkin belum berubah, keadaan kita mungkin belum berubah. Tapi kalau kita tahu ada Tuhan ada bersama-sama dengan kita, itu yang membuat hati kita tenang di masa yang sulit ini. Saudara, hal yang sama pun dalam kehidupan orang percaya. Pandemi COVID-19 mungkin masih belum hilang. Kondisi kehidupan seolah-olah gelap. Namun kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat hidup ini bergairah. Penuh dengan sukacita dan ketenangan ketika kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Berikutnya, kesadaran akan kehadiran Tuhan akan memberikan awasan agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Di satu sisi, kehadiran Tuhan membuat kita kuat, terhibur, bergairah, tidak takut. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kehadiran Tuhan membuat kita waspada. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita di kantor. Tuhan ada bersama dengan kita di rumah. Tuhan ada bersama dengan kita di kampus, di pasar, di mana saja. Dan orang tidak sembarang mau berbuat dosa karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Betul Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan tidak pernah toleransi terhadap dosa. Dan mengetahui Tuhan bersama-sama dengan kita, seharusnya membuat kita aware, semakin aware, sadar, bertekad hidup berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kitab Injil Matius itu dimulai dengan Immanuel dalam pasal pertama dan diakhiri dengan Immanuel pasal 28. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dimulai dengan Immanuel, diakhiri dengan Immanuel, itulah Allah yang beserta dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun Tuhan Yesus telah naik ke sorga, namun rohnya ada bersama-sama dengan kita. Sebabnya dia berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku sekalian, selamat Natal kepada seluruh jemaat GKR. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel, saudara, ini ada di kota Nazaret ada satu gereja disebut dengan Church of Annunciation. Gereja pengumuman kepada Maria waktu malaikat datang memberitahukan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Di dalamnya ada chapel yang cukup besar, ya. Saudara, waktu kita masuk ke situ kita ingat ini adalah saksi bisu penggenapan nubuat Yesaya dari seorang perawan Maria, Immanuel telah lahir. Izinkan saya mengakhiri khotbah ini dengan membaca pantun untuk saudara-saudara. Merayakan Natal di bulan Desember sambil menyanyikan lagu Malam Kudus. Maju terus melayani warga GKR untuk memasyurkan Injil Yesus Kristus. Pergi ke pasar membeli beras. Beras dibeli di Pasar Jaya. Meskipun dilanda COVID-19, Immanuel Allah beserta kita. Saudara, selamat merayakan Natal tahun 2020.
Dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang ke dalam dunia ini bersama dengan kami, mengerti pergumulan kami, mengatasi dosa kami, dan menolong kami menghadapi kehidupan yang berat ini. Engkau Allah Maha Kuasa, tapi juga Allah yang berdaulat. Biarlah melalui berita yang kami sampaikan pada saat ini dengan segala keterbatasan ini Tuhan, Roh Kudus memeteraikan itu dalam hati setiap pendengar, supaya dalam menghadapi kesulitan tantangan hidup ini kami sadar Allah Immanuel ada bersama dengan kami, sehingga kami sanggup menghadapi segala sesuatu sesulit apapun itu. Berkati jemaat GKR seluruh Indonesia, berkati akan pemirsa dimanapun mereka mengikuti siaran ini, di Jawa, Sulawesi, di Kalimantan, di Taiwan, di Singapura, di Amerika, di Australia, di mana-mana mereka telah mengikuti siaran ini. Tuhan memberkati mereka, mengalami Immanuel, Allah bersama dengan mereka. Terpuji namamu, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.